Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pecinta tanaman buah. Jumpa lagi dengan saya Eko di Bibit Buah Wonogiri. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas kembali tentang cara memaksimalkan bunga kelengkeng menjadi buah. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ya, khususnya untuk memaksimalkan bunga kelengkeng ini menjadi buah. Di video sebelumnya sudah saya ulas, tapi ini akan saya ulas kembali tentang cara memaksimalkan bunga ini menjadi buah. Mungkin di video sebelumnya kurang lengkap atau masih ada yang kurang. Buat teman-teman yang ingin tahu perawatannya secara detail, simak terus video dari saya. Baik teman-teman, di depan saya ini ada bunga kelengkeng atau tanaman kelengkeng new crystal. Ini 1 bulan pasca pembosteran. Ini kemarin tanggal 22 November kita booster. Ini sudah mulai bermunculan bunga dan hampir setiap pucukannya keluar bunga ya, hampir di setiap pucukan itu keluar bunga semua. Ini menandakan vitalitas tanaman sebelum di booster itu benar-benar sehat ya. Jadi buat teman-teman yang punya tanaman kelengkeng, untuk memaksimalkan bunga menjadi buah tentunya adalah faktor-faktor sebelum tanaman tersebut dibuahkan harus kita penuhi dulu ya teman-teman, yaitu faktor pemupukan atau faktor pupuk yang ada di sekitar perakaran. Itu harus kita lakukan sebelum melakukan pembosteran, minimal 1 bulan sebelum pembosteran. Itu yang pertama, itu bisa mempengaruhi nanti untuk kekuatan bunga ini, baik itu di musim penghujan maupun musim kemarau. Biasanya kalau musim penghujan itu adalah masa-masa sangat vital ya, atau fase sangat vital, terutama di saat kondisi bunga mekar. Karena di musim penghujan, selain air hujan yang mempengaruhi proses penyerbukan atau perkawinan, itu faktor-faktor hama dan penyakit itu juga mudah datang lebih banyak daripada musim kemarau ya teman-teman, seperti itu. Jadi yang pertama yaitu kesehatan tanaman sebelum dilakukan pembosteran, lalu pemupukan sebelum dilakukan pembosteran. Jadi di saat kondisi tanaman ini sedang berbunga, dia akan memiliki asupan nutrisi yang cukup, seperti itu. Jadi walaupun di musim penghujan tidak banyak yang rontok, seperti itu. Kalaupun untuk kerontokan bunga kelengkeng itu adalah hal yang wajar ya teman-teman. Karena apa? Karena banyak sekali pertanyaan mengenai kelengkeng jantan maupun kelengkeng betina. Itu menurut saya adalah suatu pemahaman yang keliru. Karena untuk jantan dan betina itu adalah pada bunganya ya teman-teman. Jadi untuk bunga ini, untuk semua jenis tanaman buah, itu hampir semua jenis tanaman buah itu ada bunga jantan maupun bunga betina. Jadi walaupun teman-teman nanamnya cuma 1 pohon itu boleh. Karena apa? Karena setiap bunga sudah membawa yang namanya bunga jantan maupun bunga betina. Contoh untuk bunga jantan, kalau untuk kelengkeng ya, itu biasanya dia bermekaran, tapi hanya ada semacam serbuk sari seperti ini. Berbeda dengan yang betina. Kalau yang betina itu biasanya sebelum mekar seperti ini sudah kelihatan merendil ya, seperti calon buah. Setelah itu baru dia mekar, seperti itu. Ini yang dinamakan bunga jantan dan bunga betina. Untuk kerontokan, sekali lagi bisa dilihat ini sudah mulai banyak yang rontok. Ini tidak
menjadi suatu masalah, karena ini yang rontok ini mayoritas bunga jantan ya. Kalau untuk bunga, selain jantan dan betina, terkadang itu untuk satu pohon itu ada yang dominan jenis jantannya. Contohnya di pohon yang kemarin saya pakai buat video, itu didominasi bunga jantan, jadi untuk yang jadi buah itu hanya sedikit seperti itu. Lalu untuk tip yang kedua yaitu adalah perawatan pasca berbunga. Jadi di saat kondisi berbunga itu, sebelum bunga mekar itu wajib dilakukan penyemprotan rutin ya. Penyemprotan rutin setiap 1 minggu sekali, kalau saya boleh disemprot 2 minggu sekali, tapi kita lihat kondisi bunganya apakah banyak hama semacam ulat ataupun semacam lemut. Itu kalau terlalu banyak itu sangat mengganggu, nanti sangat mengganggu untuk proses penyerbukan. Biasanya yang paling fatal itu adalah ulat pengerek ya, atau penghisap bunga. Biasanya bisa menyebabkan bunga menjadi kering seperti itu. Untuk penyemprotannya teman-teman bisa menggunakan insektisida yang berbahan aktif sidametrin, atau intinya insektisida yang bisa membunuh hama semacam ulat seperti itu. Dan untuk penyemprotan itu selain dilakukan sebelum bunga mekar, setelah bunga mekar dia membentuk calon buah muda, itu juga harus dilakukan penyemprotan. Karena apa? Karena di saat kondisi bunga mekar itu biasanya banyak sekali serangga-serangga yang berdatangan, seperti lebah maupun kumbang maupun kupu-kupu, bahkan ada lalat hijau. Itu kalau tidak disemprot setelah bunga mekar, biasanya selain menghisap madu dari bunga tersebut, seperti kupu itu akan meninggalkan ulat. Jadi nanti setelah menetas akan menghisap buah-buah muda yang bisa menyebabkan buah muda itu menjadi berlubang dan kering seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah faktor eksternal, lalu yang kedua adalah faktor internal. Lalu untuk air, jika di musim penghujan itu tidak perlu disiram ya teman-teman kalau untuk air. Tapi kalau di musim kemarau, kalau teman-teman nanamnya di tanah, langsung itu usahakan 3 hari sekali disiram menggunakan air bersih sampai kenyang. Itu untuk perawatan bunga menjadi buah. Kalau untuk pupuk, di saat kondisi berbunga seperti ini jangan dilakukan pemupukan, karena itu bisa mengganggu, terkadang mengganggu proses perkawinan atau penyerbukan bunga-bunga tersebut. Jadi untuk pupuk, saran saya dilakukan 1 bulan sebelum dilakukan pembosteran. Lalu ini yang banyak ditanyakan teman-teman, untuk lalat hijau itu apakah mengganggu bunga? Jawabannya tidak ya teman-teman, karena lalat hijau itu semacam serangga yang membantu proses penyerbukan seperti lebah maupun kupu-kupu teman-teman. Jadi untuk lalat hijau itu aman. Jika bunganya itu didatangi lebah maupun lalat hijau yang jumlah banyak, itu menandakan bunganya tanaman tersebut sehat karena banyak mengandung madu ya, seperti itu. Baik teman-teman, mungkin hanya itu teman-teman video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat, khususnya buat teman-teman yang masih pemula.
Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya hanya sekedar berbagi berdasarkan pengalaman saya. Saya Eko dari Bibit Buah Wonogiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.